Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami gak dapat balas kebaikan Tuhan, tapi ini yang bisa kami berikan Tuhan. Kami bisa memuji menyembah Engkau. Kami mau menaikkan setiap penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan lewat pujian kami. Biarlah nama Tuhan ditinggikan lewat setiap pujian-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami pada hari ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian yang berkata syukur kepada Tuhan karena Dia telah memberikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus. Kita naikkan sekali lagi, katakan syukur, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua ya Tuhan berikan bagi kita. Syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Haleluya. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua ya Tuhan berikan bagi kita. Katakan kini, kini setiap kami yang lemah, kami akan berkata bahwa kami kuat. Berkata ku kuat, kami yang miskin dan berkata bahwa kami kaya. Berkata ku kaya, karena semua ya Tuhan berikan bagi kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua ya
Tuhan berikan bagi kita. Syukur, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang begitu besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang begitu kita rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian syukur kami bawa padamu. Haleluya. Sebab Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau yang mampukan kami, Kau yang selalu beserta. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Hingga pada akhirnya kami yang lemah boleh berkata kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami yang berkekurangan kami boleh berkata kami kaya di dalam Engkau. Sebab Engkau jauh lebih cukup Tuhan. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berikan bagi kita. Katakan kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berikan bagi kita. Syukur. Haleluya. Yes, betapa hati kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Hanya inilah persembahan kami ya Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidup kami, hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan. Inilah persembahan kami, persembahan seluruh hidup kami bagimu Tuhan. Hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah setiap hidup kami. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yes, benar Tuhan. Inilah permohonan kami, supaya Engkau pakai hidup kami untuk semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan, bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap terus mengucapkan terima kasih, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang berbicara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya akan sharing tentang satu hal yang Tuhan terus ingatkan dalam kehidupan saya, dan kita pasti semua pernah mengalaminya, yaitu tentang kebaikan Tuhan gitu. Dan saya percaya setiap kita ingat kebaikan Tuhan, pasti kita akan merasa terkagum, kita akan terharu, bahkan
sampai bisa menangis gitu. Secara pribadi pun saya benar-benar mengalami kalau memang Tuhan tuh sebegitunya sayang sama saya. Bahkan kayak nggak habis pikir gitu. Kok bisa ya ada satu pribadi yang benar-benar mengasihi kita tanpa syarat. Ada satu pribadi yang tetap memelihara kehidupan kita dan nggak melihat kehidupan kita yang sebelum-sebelumnya, kehidupan kita yang saat ini. Karena kalau kita lihat kehidupan kita, pasti kita ngelihat hidup kita yang nggak sempurna, hidup kita yang sering mengecewakan Tuhan, hidup kita yang sering mendukakan hati Tuhan gitu. Pasti kita tuh sering banget ngerasa nggak layak. Hidup kita tuh nggak layak ditebus oleh nyawa gitu, oleh nyawanya Tuhan. Tapi Tuhan tetap mau mati di kayu salib buat kita. Tapi Tuhan tetap mengasihi kehidupan kita. Dan sometimes itu yang bikin kita sering menangis gitu. Kalau kita ingat kalau Tuhan mati buat kita, ketika kita tuh bahkan banyak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ketika kita banyak melakukan hal-hal yang seperti menyalibkan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dan sesimpel kayak pagi hari ini kita bangun, sesimpel kita masih bisa nafas hari ini, itu adalah bukti kalau Tuhan tetap mengasihi kehidupan kita. Itu adalah bukti kalau Tuhan tuh gak melihat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Tuhan gak melihat kehidupan kita sampai hari ini, tapi Tuhan tetap begitu mengasihi kita tanpa syarat. Ada satu kasih yang bisa dibilang unconditional love ya, yang kasih tidak melihat background kita seperti apa, kasih yang tidak melihat apa yang sudah kita lakukan. Karena kalau kita melihat hidup yang kita jalani saat ini, kalau kita melihat apapun yang sudah kita lakukan di dunia ini, rasanya kita tuh gak akan pernah layak untuk dapat kasihnya Tuhan. Tapi Tuhan tuh sebegitunya, bahasa anak mudanya tuh sebegitunya ugal-ugalan mengasihi kita. Dan saat ini tuh kita mau belajar apa yang bisa kita lakukan ke Tuhan gitu. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, apa yang bisa kita balas untuk membalas kebaikannya Tuhan gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membuktikan bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Dan di 1 Yohanes 4 ayat yang 10-11 itu dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, di ayat yang 11 dibilang, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Di sini jelas sekali bahwa ketika kita sudah merasakan kasihnya Tuhan, ketika Allah sedemikiannya mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. It means that kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, bahwa kita sudah merasakan kasih Tuhan. Jadi hidup kita menjadi kesaksian yang hidup bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita. Dan ternyata membawa kesaksian itu semudah dengan mengasihi sesama kita loh Bapak Ibu. Jadi kadang tuh saya selalu berpikir kalau kesaksian itu selalu melihat berkat-berkat Tuhan, melihat kejadian-kejadian besar yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan saya gitu. Bahkan kayak setiap ibadah tutup tahun atau ibadah buka tahun kan kita selalu bersaksi tentang kebaikan Tuhan sepanjang 1 tahun, kebaikan Tuhan yang kita rasakan gitu. Bahkan hal-hal besar selama 1 tahun, entah kita disembuhkan dari sakit penyakit, entah kita dapat berkat, dapat harta, mungkin mobil, motor atau apapun, atau mungkin kita diluputkan dari masalah kita. Itu memang kesaksian gitu. Tapi itu kan bukan hanya satu momen setahun sekali yang bisa kita saksikan ketika ibadah tutup tahun atau ibadah buka tahun, tapi ternyata membawa kesaksian itu adalah sesimpel dengan kita mengasihi sesama kita karena kita lebih dahulu sudah merasakan kasihnya Tuhan gitu. Dan kita mau sama-sama belajar bahwa kalau Tuhan sudah menjadi bukti dia hidup menceritakan kasihnya Bapa di dunia, dia sudah membawa kasih bagi dunia ini, kita mau sama hidup seperti Yesus gitu. Ketika Yesus sudah memberikan kasih bagi dunia ini, kita mau sama-sama memberikan kasih kita juga bagi orang-orang di luar sana juga. Dan karena Allah sendiri itu kasih, God is love, jadi biarlah kita gak menyimpan setiap
kasih kita, kasih yang Tuhan sudah berikan itu buat diri kita sendiri gitu. Tapi kita mau bagikan buat orang-orang di sekeliling kita mau bagikan buat teman-teman kita yang mungkin jauh dari Tuhan, atau mungkin yang mereka belum merasakan secara pribadi kasihnya Tuhan. Jadi mereka boleh tahu gitu bahwa Allah itu kasih, bahwa Tuhan sebegitunya mengasihi kehidupan kita. Jadi kita mau sama-sama memberitahukan mereka gitu. Kita mau sama-sama mereka juga merasakan kasihnya Tuhan lewat kasih yang kita berikan kepada mereka gitu. Dan satu pesan Tuhan yang selalu Tuhan ingatkan, kalau kita nggak mengalami sendiri, kita nggak akan bisa menyaksikan kepada orang lain. Jadi karena saya percaya setiap kita sudah merasakan kasihnya Tuhan, sesimpel apapun itu, biarlah kita juga boleh membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah hidup kita boleh menjadi kesaksiannya hidup buat orang-orang sekitar kita juga. Amin Bapak Ibu. Dan pagi hari ini mari kita mau sama-sama tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang begitu indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau begitu mengasihi kami. Tak henti-hentinya Tuhan kami naikkan ucapan syukur kami, karena kami begitu merasakan Engkau baik dalam kehidupan kami. Karena kami secara pribadi merasakan Engkau begitu mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan, hidup kami boleh memancarkan kasih-Mu juga Tuhan. Hidup kami boleh menjadi kesaksiannya hidup bagi teman-teman kami. Hidup kami boleh menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan untuk mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi teman-teman kami. Karena itulah Tuhan, biarlah Engkau yang memampukan kami, Engkau yang meneguhkan setiap hati kami. Biarlah ya Bapa, hidup kami boleh semakin terus berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini dan sampai seterusnya ya Bapa, biarlah Engkau saja yang dipermuliakan, Engkau saja yang ditinggikan ya Bapa. Kami percaya perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan ada untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.